pada mata kuliah Kebang Sentralan. Semoga pada masa-masa sulit ini teman-teman tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan selamanya kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memperkenalkan pada kita syariat Islam yang sempurna sehingga kita bisa menjalani aktivitas setiap harinya sesuai dengan tuntunan dan ridhonya. Amin. Baik teman-teman sekalian, sebagaimana kesepakatan kita pada minggu lalu bahwa pada hari ini kita akan membahas atau memasuki kajian Bank Sentral yang selanjutnya, yaitu masih di seputar kebijakan moneter. Lebih spesifik lagi adalah instrumen pengendalian moneter. Baik, teman-teman sekalian, sebagaimana yang kita pahami bahwa kebijakan moneter di dalamnya mengandung instrumen pengendalian moneter. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa moneter atau kebijakan moneter adalah poros utama dan hal yang paling penting sekali dalam perekonomian sebuah negara. Tidak bahwa kebijakan moneter yang dianut dalam sebuah negara bertujuan satu, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah tujuan daripada kebijakan moneter adalah stabilitas harga. Selain stabilitas harga, kebijakan moneter juga bertujuan untuk menciptakan stabilitas nilai tukar. Kemudian adalah yang selanjutnya, tujuan dari kebijakan moneter adalah menyediakan lapangan pekerjaan atau terciptanya lapangan kerja. Dan yang terakhir daripada kebijakan moneter adalah kebijakan moneter bertujuan untuk memperlihatkan atau memberikan keseimbangan pada neraca pembayaran. Nah, tujuan dari semua kebijakan moneter tersebut di dalamnya butuh pendekatan-pendekatan yang sifatnya teknis, butuh pendekatan-pendekatan yang sifatnya langsung ataupun tidak langsung, yang dalam bahasa Kebang Sentralan atau bahasa ekonominya kita kenal dengan instrumen pengendalian moneter. Dalam instrumen pengendalian moneter, pendekatan langsung, ini kita baru bicara pendekatan. Ya, pendekatan langsung atau pendekatan dengan harga, price. Tujuannya cuma satu, targetnya satu. Target utama. Jadi pendekatan harga dalam hal ini Bank Sentral sebagai otoritas mengatur atau menetapkan tujuan akhir, karena pendekatannya hanyalah harga, dalam bentuk harga saja. Dia menentukan tujuan akhir. Bank Sentral tidak akan merevisi kebijakan tersebut kalau terjadi gangguan. Bank Sentral tidak bisa melakukan pendekatan tidak bisa menentukan kebijakan yang lain ketika terjadi inflasi. Makanya kenaikan harga atau inflasi yang terjadi pada pendekatan
harga dalam instrumen pengendalian moneter itu targetnya cuma satu, dan ini memang berlaku hanya untuk di negara berkembang saja. Sementara yang kedua adalah pendekatan base kuantitas. Nah, di sini targetnya banyak. Target utama lebih banyak. Artinya apa? Berarti di sini ada sasaran akhir. Sebelum menuju sasaran akhir, Bank Sentral juga menentukan sasaran operasionalnya dulu. Jadi, besaran-besaran kebijakan moneter dinilai lebih efektif dalam meningkatkan perekonomian di sebuah negara. Jadi mana yang lebih bagus, mana yang lebih banyak dipakai? Di beberapa negara, pendekatan kuantitas dianggap itu mengganggu pendekatan harga, karena tidak bisa konsentrasi pada satu target saja. Sementara pendekatan kuantitas dipakai di sebuah negara ketika terjadi ketidakpastian dalam pasar atau terjadi gejolak harga pasar karena akibat atau disebabkan oleh inflasi. Kebijakan moneter dengan pendekatan tadi, harga atau kuantitas, juga melibatkan kebijakan lainnya. Apa saja kebijakan yang mendominasi kebijakan moneter di sebuah negara? Yang pertama adalah fiskal. Kemudian nilai tukar, dan sektor real. Nah, sekarang teman-teman biar bisa memahami semuanya, fiskal itu apa sih? Nilai tukar apa sih? Fiskal itu adalah pendapatan, penyerapan, pengeluaran, dan belanja negara, itu fiskal. Ini gampang kita memahami teori fiskal. Nah, kemudian juga ketika moneter berbicara tentang pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan stabilitas harga dan nilai tukar, maka ini juga berpengaruh. Nah, pertumbuhan ekonomi itu ditandai juga stabilnya nilai tukar, bagusnya nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. Yang terakhir ditentukan oleh sektor real. Sektor real di sektor mikro. Makanya nanti dalam satuan instrumen pengendalian moneter, tadi kita bicara pendekatan. Instrumennya nanti ada dua, langsung dan tidak langsung. Nah, dalam instrumen langsung nanti itu ada yang namanya pagu kredit. Pagu kredit itu apa? Interaksi antara perbankan, ini bank udah dapat mandat dari regulator untuk menyalurkan berapa besaran paling besar atau berapa ukuran paling besar maksimum kredit perbankan yang disalurkan kepada rumus pendekatan harga sebagai berikut. Yang pertama adalah instrumennya. Ini pendekatan dulu ya, kita bicara pendekatan. Rumus pendekatan harga, instrumen ditambah sasaran operasional sama dengan sasaran akhir. Nah, ini contoh. Nah, kalau yang pendekatan kuantitas, instrumen ditambah sasaran operasional
ditambah sasaran antara sama dengan sasaran akhir. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kalau kita lihat pendekatan harga, di mana instrumen pengendalian moneter langsung tertuju pada sasaran operasional. Dan nanti kita bicara instrumen langsung dan tidak langsung. Nah, instrumen ditambah sasaran operasional di sini ditentukan langsung sasaran akhir dari sebuah kebijakan moneter. Ini nggak bisa dirubah-rubah, ini nggak bisa direvisi, ada gangguan, ada apa, resikonya juga ada. Kemudian yang kedua, secara kuantitas, pendekatan kuantitas itu punya instrumen pengendalian moneter, sasaran operasional, sasaran antara. Nah, ini sangat membantu karena kenapa? Sebelum menentukan sasaran akhir, di sini terjadi proses di mana nanti sasaran operasional sebelum menentukan sasaran akhir dari kebijakan moneter ada sasaran atau sarana-sarana pendukungnya, sasaran antaranya. Di mana di sini nantinya ada multi tujuan akhir, bukan berarti tujuan akhirnya banyak, tapi untuk menuju akhir banyak sasaran antara. Multi sasaran akhir maksudnya adalah banyaknya sasaran antara atau sasaran daripada target kebijakan moneter yang ditentukan oleh regulator untuk menentukan nanti yang efektif modelnya seperti apa. Nah, itu adalah penjelasan daripada pendekatan kuantitas. Jadi sebelum menentukan tujuan akhir, Bank Sentral akan mempertimbangkan dulu masak-masak. Bank Sentral akan melihat dulu perantara antara sarana dan prasarana untuk menuju sasaran akhir itu apa saja yang dilakukan setelah ditentukan sasaran operasional melalui instrumennya tadi. Ini pendekatan. Nah, instrumen nanti secara gamblang lagi akan dijelaskan. Di situ ada instrumen langsung dan instrumen tidak langsung. Pendekatan kuantitas banyak digunakan oleh negara maju, sementara pendekatan harga banyak digunakan oleh negara berkembang dalam menentukan kebijakan moneternya. Kenapa negara berkembang, kenapa negara maju lebih banyak menggunakan instrumen pendekatan kuantitas? Satu, cakupannya lebih luas, tidak mengalami revisi berkali-kali, kemudian lebih efektif dan efisien, kemudian akurat, bisa dikendalikan cepat, bisa diantisipasi ketika terjadi satu gangguan atau jika terjadi satu gejolak dalam perekonomian atau problem dalam perekonomian dalam sebuah negara, maka pendekatan kuantitas ini bisa diandalkan dibanding pendekatan harga. Kalau pendekatan harga dia sudah terpola seperti itu dan harus dijalani seperti itu. Sementara kalau kuantitas itu bisa dinegosiasi dulu, bisa dilihat dulu yang bagus yang mana nih buat sasaran akhir daripada kebijakan moneter. Selanjutnya, setelah kita memahami bentuk-bentuk pendekatan, tadi pendekatan harga dan pendekatan kuantitas, maka kita masuk ke dalam instrumennya sekarang. Instrumen langsung. Nah, apa sih instrumen langsung? Instrumen pengendalian moneter yang sifatnya langsung itu instrumen yang langsung mempengaruhi sasaran operasional perbankan. Yang dikendalikan adalah yang pertama, satu, suku bunga. Yang kedua, kuantitas simpanan. Tiga, kredit yang ada pada perbankan.
baru pagu kredit. Nah, ini instrumen langsung. Jadi instrumen langsung itu artinya adalah instrumen yang langsung mempengaruhi. Kan tadi instrumen kita bicara, kemudian sasaran operasional. Nah, maksudnya di sini adalah instrumen langsung menuju sasaran operasional, berarti ada proses di balik semua ini terjadinya proses penyaluran atau transmisi uang kepada sasaran operasional. Apa sih sasaran operasionalnya? Yang pertama, kalau yang sifatnya langsung, yang pertama suku bunga. Nah, pendekatan harga di dalamnya pasti ada suku bunga. Kemudian kuantitas simpanan. Kuantitas simpanan ini udah pasti uang lagi. Banyaknya simpanan yang ada pada perbankan. Kemudian yang ketiga, kredit pada perbankan. Nah, kaitannya sama pagu kredit. Kredit pada perbankan itu berapa yang disalurkan atau yang ditetapkan oleh regulator. Yang terakhir adalah pagu kredit. Pagu kredit itu maksimalisasi atau maksimum kredit yang ditetapkan perbankan pada dunia usaha atau nasabah, yang semuanya ini ditetapkan oleh regulator. Atau kredit pada perbankan ini sudah ditetapkan pada instrumen yang bersifat langsung. Setelah instrumen langsung, di sini ada instrumen tidak langsung. Bagaimana memahaminya? Instrumen tidak langsung adalah ketika bank sentral mempengaruhi kondisi perekonomian melalui pasar uang. Mengapa demikian? Pasar uang dipengaruhi oleh bank sentral atau regulator, karena bank sentral di sini posisinya sebagai regulator, ya, regulator dan otoritas moneter dengan memperlihatkan aktivanya dengan mempengaruhi bank sentral itu sendiri, neraca bank sentral. Dengan apa? Dengan item pasifanya. Pasifa atau reserve. Jadi dipengaruhi cadangan neraca bank sentral, khususnya pada item pasifa penerimaan di sini. Kemudian dari sinilah dia akan bisa mempengaruhi pasar uang secara luas. Dalam arti ketika bicara pasar uang, berarti di sini ada suku bunga. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau cadangan wajib minimum pada perbankan itu tinggi, berarti dia tidak mampu ekspansi pembiayaan ke bawah. Berarti kalau kayak gini investasinya lambat, semuanya juga melemah. Jadi memang cadangan wajib minimum itu sudah ditentukan standar yang diberlakukan oleh Bank Indonesia. Cadangan wajib minimum kalau tinggi, berarti dia nanti tidak bisa menyalurkan pembiayaan lebih kencang atau lebih kuat. Kalau kondisinya yang terjadi seperti ini, berarti ada kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga pinjaman. Juga
terjadi kenaikan suku bunga simpanan juga. Kalau memang cadangan wajibnya tinggi, memang harus stabil, standar yang ditetapkan oleh regulator. Nah, sekarang kita beralih kepada instrumen yang tidak langsung. Isi daripada instrumen tidak langsung adalah yang pertama cadangan wajib minimum. Yang kedua, fasilitas diskonto. Yang ketiga, fasilitas rediskonto. Nah, yang keempat adalah operasi pasar terbuka. Yang kelima adalah operasi pasar sekunder. Nah, baik, saya akan jelaskan dulu. Instrumen yang tidak langsung itu punya komponen. Ada sekitar 10 atau 11 instrumen yang tidak langsung. Komponennya penjabarannya pertama adalah cadangan wajib minimum pada yang ditetapkan oleh regulator pada perbankan. Yang kedua, fasilitas diskonto sama rediskonto ini sama. Ini berkait sama suku bunga pinjaman tanpa agunan tapi dengan suku bunga yang khusus. Kemudian operasi pasar terbuka ini adalah bagian daripada instrumen pengendalian moneter yang masuk dalam instrumen tidak langsung, di mana nanti untuk mencapai satu kestabilan dalam nilai tukar ataupun mengembalikan harga diperlukan adanya operasi pasar terbuka. Apa itu operasi pasar terbuka? Adalah pasar lelang dengan membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia, sertifikat negara atau sertifikat swasta. Ini akan datang pada penjelasan selanjutnya. Kemudian operasi pasar sekunder. Otomatis kalau udah masuk di operasi pasar terbuka, ini masuknya di pasar keuangan. Nah, pasar sekunder juga itu adalah bagian dari pasar keuangan yang teman-teman bisa memahaminya lebih dalam nantinya setelah memahami pasar. Yang keenam adalah fasilitas simpanan bank sentral. Ini semacam likuiditas. Kemudian intervensi valuta asing. Intervensi valuta asing nanti dalamnya ada penyerahan uang muka impor, di mana nantinya setiap orang yang ingin melakukan impor ke sini itu harus beli mata uang asing dulu, di mana nanti mata uang asing itu akan dikonversikan ke dalam mata uang rupiah, di mana nanti otoritas moneter akan menyimbangkan jumlah permintaan dan penawaran agar harga tetap seimbang. Kemudian yang kedelapan adalah overdraft. Yang kedelapan yang perintah. Lelang kredit. Yang 11 himbauan masyarakat. Nah, keenam ini fasilitas simpanan bank sentral itu semacam kayak pemberian likuiditas kepada bank-bank di bawah regulasi atau otoritas Bank Indonesia dalam hal moneter. Kemudian intervensi valuta asing di sini adalah kita punya peranan dalam mengakuisisi
atau menguasai valuta asing yang masuk atau dana-dana asing yang masuk, dalam hal ini kurs, di mana nantinya jumlah uang asing yang masuk ke Indonesia itu disejajarkan dengan permintaan dan kebutuhan, sehingga jumlah uang yang beredar tidak melampaui ekspektasi sehingga menyebabkan inflasi, atau sebaliknya kekurangan uang yang dicetak dan diedarkan, penurunan uang itu menyebabkan deflasi. Fasilitas overdraft hampir sama dengan sektor pemerintah. Kemudian lelang kredit. Lelang kredit ini adalah finalinya, akhirnya, di mana nantinya adalah operasi pasar terbuka atau di mana dalamnya ada lelang, itu memberikan satu stimulus masukan bagi atau memberikan insentif pada penguatan di pasar uang atau di rupiah. Terjadi lelang di situ. Walaupun sifatnya itu kredit, tapi tujuannya untuk memperkuat lagi nilai tukar atau stabilitas harga. Yang terakhir baru himbauan masyarakat. Jadi masyarakat agar mengetahui semua instrumen yang tidak langsung ini, agar masyarakat bisa berperan secara langsung, terutama di pasar uang. Nah, di pasar uang, karena di dalamnya nanti instrumen tidak langsung itu juga ada. Di operasi pasar terbuka ada surat berharga yang dikeluarkan oleh sektor swasta. Jadi di mana masyarakat bisa berperan. Semua, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu kajian kita, yaitu instrumen pengendalian moneter. Insya Allah tema berikutnya adalah operasi pasar terbuka. Pesan saya, tetap jaga kesehatan, berdiam di rumah, bantu orang tua, perbanyak ibadah. Semoga kita bisa melalui masa-masa kritis ini dengan baik, dengan perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.